Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya dulur-dulur semua? Alhamdulillah baik-baik saja. Pada sesi ngupas persaudaraan malam hari ini kita sowan ke rumah sesepuh persaudaraan Setia Hati Terate, anggota Majelis Luhur sekaligus tingkat 3. Beliau adalah perintis persaudaraan Setia Hati Terate di Kota Semarang. Beliau adalah Kang Mas Jedayat Esos. Sugeng dalu Mas Dayat, pripun kabaripun? Ngapuntene pada malam hari ini kita mengganggu waktu istirahat Mas Dayat. Seperti biasa agenda rutin yang kita laksanakan di ranting maupun untuk saudara-saudara semua, kita selalu sowan kepada saudara sepuh untuk menanyakan beberapa hal yang kaitannya dengan perkembangan Esa Terate atau histori dari Esa Terate dan lain-lain. Mengatakan Mas Dayat. Mungkin beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan berkaitan dengan sosok Mas Dayat. Nah, sedikit cerita tentang beliau Mas Dayat. Beliau Mas Dayat adalah sosok yang saya kagumi dari saya siswa yang pada saat itu masuk ke pemusatan pada tahun 2005. Beliau adalah sosok yang sangat hebat bagi saya. Beliau masih menjadi ketua cabang pada tahun tersebut. Jadi mungkin beberapa pertimbangan yang beliau ambil atau keputusan yang diambil pada saat itu saya masih belum berumur 17 tahun. Jadi mungkin dari ACC beliau, dari koordinator pemusatan mengizinkan saya untuk mengikuti pengesahan karena saya belum masuk ke umur yang ditentukan 17 tahun. Ngoten Mas Dayat. Ngapunten mengganggu. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang dasar dulu sebelum pertanyaan mengenai kiprah beliau di PSHT di Kota Semarang. Mungkin kita ingin mengenal sosok beliau dari Mas Dayat kecil itu seperti apa. Mas Dayat itu lahir di mana dan datang dari kota mana dan sosok beliau itu seperti apa. Ngapunten nih Mas Dayat, itu pertanyaan pertama. Monggo dijawab. Nggih, matur nuwun. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Gusti yang telah melindungi kita dan menyertai kehidupan kita sampai hari ini kita diberi kesehatan dan bisa berwawancara jagongan dengan adik-adik sekalian. Memang suatu kewajiban di Esa Terate yang nom-nom, yang muda-muda itu suruh ngangsu kawruh kepada yang tua-tua. Latar belakang saya, nama masih tetap dari lahir, diwolak-walik podo ciri khasnya gue. D-A-Y-A-D, walian kan sama. Saya dilahirkan di keluarga yang buta huruf karena bapak ibu saya itu petani, tidak sekolah di Dukuh Watu Karas ke desa Jenggrik, kecamatan Dunggalar, Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Jadi latar belakang saya anak kelima dari 6 bersaudara. Ya, saya dari kecil memang kehidupan di dusun saya itu terpencil. Dukuh itu dikelilingi Bengawan Solo, lor wetan, kulon itu Bengawan Solo, ngidul alas. Ini juga jalannya jangan tanya waktu itu. Kalau naik sepeda naik rendeng itu ganti tumpaki sepeda. Jadi pikul
sampai ke jalan raya sana kurang lebih 4 kilo ya. Ini Mas Anu kan sudah pernah ke sana semua. Ya memang masa kecil saya nggak apa ya, orang tua itu mengawasi kalau di rumah aja, tapi untuk selanjutnya mau sekolah atau mau mainan itu bebas ya, karena ya dari pagi sampai sore siang gitu bapak saya itu gelidik ya, karena sawahnya jauh di sebelah sana jalan raya ya, juga nyambi kalau ada yang menjual sapi kerbau waktu itu ya, jadi berantik lah nyambi itu untuk menyambung yang kalau petani sudah biasa. Petani itu kan dari subuh sampai jam apa gitu. Nah, siang gitu, makan siang gitu cukup. Terus yang lain-lainnya cari samben itu. Ya, sejak kecil memang saya sekolahnya juga cukup jauh dan lewat kali. Kalau rendang begitu bahkan apa ya, perahunya itu kena banjir kebablasan ya, akhirnya enggak renang, bajunya di gitu, enggak itu kan renang tanpa tangan. Nyabrang gitu ya, tangannya untuk ini megang buku dan pakaian itu. Sekolahnya daerah Trinil ya, jaraknya nggak tahu tuh, sekarang kita tahu waduh banget begitu ya. Selepas itu kalau setelah sekolah kebiasaan kita, saya tuh kan punya pangon, jadi tapi saya seringnya ganti beliau, saya angon timbangan ikan macul, jadi pangon saya tuh saya suruh ngewang macul di sana, saya sing angon. Karena angon itu banyak temennya. Di situ mainan apa yang saya seneng itu mbek-mbekan. Mbek-mbekan tuh ya wis seumur begitu ya, gelut ya seperti yudo itu, tapi tandanya kalau yang satu itu terkunci mbek ya selesai begitu. Saya sering nantangi yang lebih, kalau sudah juara begitu saya nantang sing gede, lebih umurnya lebih, nah itu. Terus SD saya SD itu kebetulan saya yang termasuk didaftarkan dan masuk SMP negeri sendiri. Dulu nggak ada swasta di desa itu, dan sekolahnya di kabupaten, di kota. Saya sendiri saat SD itu. Yang lainnya nggak bisa masuk SMP, sekolah di ST. ST itu jurusan tukang teknik negeri, STN. Nek lanjutannya kan STM itu. ST itu yang nilainya di bawah. Kebetulan saya kok bisa sendiri dan didaftarkan oleh kepala sekolah itu sendiri. Akhirnya saya melangkah di kota. Di kota sampai negeri 2 Ngawi. Nah itu saya mengenal Esa Trate. Karena di kelas 1 ya mulai mengenal. Karena salah satu teman saya itu yang akrab begitu, sekarang masih hidup itu, Mas Kacik itu, teman SMP, dan berlima dulu, Mas Murandoko, Mas Susetyo, dan Pala. Yang 3 itu sudah meninggal semua. Itu berlatih kan tepatnya kakaknya Mas Kacik itu, Mas Lili. Nah, dalam perjalanannya ada seorang pelatih yang sekolah SMA pindah ke situ.
yaitu namanya Mas Danang itu. Mas Danang Suwito. Ya Mas Danang Suwito setelah di Ngawi itu kok kita diserahkan ke dia semua. Ya, ternyata ada grup lain, ya Esa, ternyata namanya Mbah Giri itu lebih banyak lagi diserahkan Mas Wito itu kita ini, ya diserahkan. Jadi nggak tahu ada masalahnya. Ternyata Mas Lili itu belum disahkan. Tapi eh, atas izin Mas Imam, jadi dulu bisa aja begitu atasan. Tapi setelah ada yang warga, diserahkan semua, nggak masalah. Nah itu saya mengenal itu sampai SMP. Lulus SMP saya sekolah di Madiun. Nah, agak tersendat waktu itu saya ada peristiwa G30S itu, semua aktivitas dihentikan. Karena kita latihannya malam, jam 8 atau jam 10 itu ada jam malam itu. Ngweng kita berhenti. Ya, kagian berhenti akhirnya vakum sampai saya ke dan Mas Danang itu lulus, nggak ada yang ngurusi, regenerasi nggak ada. Kebetulan saya SMA-nya pindah Madiun, di sana saya melanjutkan, itu pun bolak-balik ke pavilion tempatnya Mas Imam itu saya 5 kali lebih harus sampai di situ, balik sesuk rawani gitu. Tapi sesuai saking anunya saya nekat. Ya, matur saya ingin melanjutkan. Tapi ternyata di situ padha wae karo wong sing urung tahu latihan. Di kon baleni jari polos. Iya. Oh, suruh kewajibannya sama untuk minta tanda tangan warga-warga di sekitar sana sudah ada. Setiap orang itu suruh minta tanda tangan warga 15 atau 20 orang begitu. Nah itu di sana sudah terpenuhi syarat itu. Ya di situ sowan itu seenaknya si warga itu bocah itu dikonopo ya ana sing enak wis enggak sih sukses nggih anu ana sing konimbo dan sebagainya begitu. Ya itu. Jadi kebetulan saya penak wae. Nah, saya pas latihan di Polos, dilalah ketemu warga yang Ngawi, dulu sama-sama latihan, tapi dia sudah disahkan dulu karena sudah SMA, sudah cukup umur. Nah, duh, Mbah, ngopo ini? Dia bengok begitu. Gini saya, ya takut karo pelatih-pelatih. Ternyata dia terus ngomong-ngomong karo pelatih itu, iki koncoku dhisik kan. Jenenge, Dek, minggu depan tes. Tes ke Jambon. Tes ke Jambon. Nah, lancar karena sudah saya lewati semua. Minggu berikutnya lagi di Jambon lagi 1 atau 2 kali. Saya dites lagi suruh ke minggu tes ke Ijo. Nah, di Ijo saya juga ada ya berapa minggu latihan, ada tes-tesan. Kebetulan saya nggak bisa ikut karena mbok saya meninggal. Ya, kembali saya minta untuk tes susulan. Wis kon ngadep dhewe ke Mas Imam. Oh nggih, Dik. Nggih, Dik niku terus niki anu dites. Dites sing diawe siji, sing tempo geruduk wong 5. Aduh, malah nggo bancaan loro kabeh. Aduh ya, enggak apa-apa. Nah, setelah itu bisa ke putih.
Karena target saya waktu itu saya kelas 3. Jadi kelas 3 tahun ini harus bisa disahkan mengejar itu. Nah, ketemu di latihan pemusatan latihan putih itu. Udah ketemu teman-teman saya di Ngawi itu. Duh, aku wah, kurang ajar dia aku ngono. Dia dapat rekomendasi dari pelatihnya yang dari di Ngawi yang masih sopo aku nggak ngerti. Pokoknya dia ada rekomendasinya. Saya sendiri just tak lakoni ini jadi ngerti gitu iso cerita. Ini kebiasaan di Madiun itu begitu, saya lakoni juga. Suwan ini ya, ya itu perjalanannya. Ya kebetulan saya waktu itu ya saya rodok down sampai sekolah pun saya enggak, waduh, orang tua enggak ada semua. Sopo ki sing biayai. Ya saya masku yang sekarang masih di desa itu yang bangkoni. Garap walaupun kakak saya yang barep itu masih ya guru, tapi dia karena sudah keluarga ya buat guru zaman itu bayarnya ya tapi yang dirembuk itu malah adik saya ragil begitu ya masih SD atau SMP itu lanjutannya dia akan membiayai itu. Tapi saya SMA ya nggak tahu dulu kok, terus karena kos barang saya itu masak dewi jadi nek mulai desa nggo beras ya wis lawu sak onone kepepete karo kecap apa karo uyah begitu aja. Wah kerupuk ki iso tuku kerupuk wis hebat. ya begitu. Jadi ya pengesahan kebetulan setelah pengesahan dan terutama sekolah ujian ya. Ujian saya sudah disahkan terus masih melanjutkan saya mengejar ujian sekolah kelas 3 waktu itu. Nah, selesai ujian kebetulan pulang itu di rumah kakak saya itu kawin ya sing kawin itu teman saya satu kos di Madiun pernah begitu. Wah aku dewi kagok